Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Gimana kabarnya kalian semua? Jadi pada video kali ini Paduka akan melanjutkan alur cerita hiu Megalodon yang berjudul The Meg 2, The Trench. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Ben Wheatley. Nah, jadi film ini menceritakan Jonas yang harus berurusan kembali dengan hiu Megalodon yang terus berdatangan. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, saya sarankan buat nonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom komentar ya guys ya. Oke, sebelum lanjut boleh dong buat tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ya guys ya, karena itu gratis. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar pada zaman Kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang dimana di zaman ini dinosaurus masih hidup dan menguasai bumi. Kemudian memperlihatkan T-Rex yang sedang memangsa dinosaurus amfibi di pesisir pantai. Namun tiba-tiba, ya si T-Rex itu langsung dimukbang oleh Megalodon yang sangat besar. Adegan kemudian kembali ke masa sekarang, yaitu tepatnya 5 tahun setelah Jonas mengalahkan Megalodon di film pertama. Jonas kemudian berada di kapal kargo di lautan Filipina. Dia ke sana sedang mencari bukti-bukti kalau kru kapal ini sedang melakukan kegiatan yang merusak lingkungan, yaitu membuang limbah industri ke lautan. Namun ia berhasil keciduk. Jonas terus melawan sambil menunggu rekannya yang akan menjemputnya. Adegan kemudian beralih ke Cina, yaitu di sebuah institut kelautan Hainan. Di sana kita diperkenalkan dengan Jiao Mingjang yang merupakan adiknya Su Yin. Dan sepeninggalan mendiang ayahnya, ini perusahaan Manawon dialah yang sekarang mengelolanya. Manawon juga terus meneliti Palung Mariana, yaitu tempat di mana dulu Megalodon muncul. Dia juga sedang mengetes perangkat selam canggih yang nanti akan digunakan untuk mengeksplor kembali Palung Mariana. Di malam harinya diadakan pesta di institut ini, dan di sini Mei Ying yang sudah remaja menghampiri Jonas. Diketahui kalau Jonas sendiri telah menikah dengan Su Yin, sehingga menjadi ayah tiri bagi Mei Ying. Namun sayangnya Su Yin sendiri telah meninggal akibat suatu penyakit. Di pesta itu, Jonas beserta Meg melihat ada orang yang tak dikenal dan sangat mencurigakan. Lalu seorang wanita yang bernama Colin naik ke atas panggung. Dan ternyata si Collins ini adalah investor yang membiayai semua proyek di Manawon. Ia kemudian memberikan sambutan ke hadirin yang hadir. Lalu Jiao Ming mengatakan kalau ini adalah hari perayaan ke-10 tahun Institut Kelautan ini. Setelah itu, ia juga menunjukkan seekor Megalodon betina yang berhasil diteliti kepada tamu undangan. Nah, si Megalodon betina ini namanya Haichi, dan sudah dari sejak bayi ia dilatih di tempat ini. Keesokan harinya ketika Jonas sedang mengobrol santuy dengan Mei Ying, ia diberitahu Riges kalau Jiao Ming sedang berenang bareng Haichi. Jonas sangat khawatir karena Megalodon merupakan hewan agresif dan mana mungkin bisa dilatih. Lalu si Jiao Ming menunjukkan alat yang dibuatnya, yaitu alat untuk memberi perintah pada Haichi. Dan terbukti alat itu berhasil memanggil Haichi. Namun ketika Haichi pergi, tiba-tiba ia datang lagi dan berniat menyerang Jiao Ming. Dan untungnya Jiao Ming berhasil naik dan selamat sentosa. Keesokan harinya mereka pergi ke Manawon dan kantornya kosong. Berkat itu Haichi mencoba menabrak-nabrakan dirinya ke pagar pembatas dan berhasil kabur dari Institut Hainan. Kaburnya Haichi ini tidak ada yang tahu ya guys ya. Mereka berniat pergi ke Palung Mariana untuk mengeksplor kembali palung tersebut. Dan ada 2 kapal selam yang akan berangkat. Kapal pertama diisi Jiao Ming, Curtis, dan Les. Sedangkan di kapal satunya ada Jonas, Riges, dan Sao. Sedangkan Meg dan kru yang lainnya mantau di pangkalan Manawon. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba Mei Ying keluar dari persembunyiannya. Jonas sangat marah karena misi ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Dan tiba-tiba ada Megalodon di sekitar kapal selam mereka. Dan si Haichi juga berhasil tertangkap kamera radar. Mereka kemudian langsung menembus lapisan termalnya. Seharusnya sih gak ada yang bisa menembus lapisan termal. Hal itu karena suhunya yang sangat panas. Namun Haichi bisa menembusnya. Dan terlihat ada 3 ekor Megalodon yang mencoba mendekat ke kapal mereka. Kini mereka tiba di sektor yang belum dijelajahi sama sekali. Di atas kapal mereka melihat Haichi yang sedang dikawin oleh 2 ekor Megalodon. Kemudian di dasar sektor mereka melihat ada seperti stasiun bawah laut. Dan terlihat dari radar ada kapal selam lain. Ternyata di dalamnya ada orang yang Jonas dan Mike lihat ketika di pesta sebelumnya. Dia adalah Montes. Nah, si Montes ini bersama anak buahnya sedang melakukan penambangan ilegal. Montes sadar kalau kapal selam Jonas dan kawan-kawan sedang menuju ke arahnya. Alhasil demi menutupi pertambangan ilegalnya, ia langsung mengorbankan 2 anak buahnya dengan cara meledakkan stasiun bawah laut. Jonas dan kawan-kawan terus menghindari reruntuhan dari palung. Namun itu semua sia-sia. Kedua kapal selam itu berhasil tertimpa reruntuhan dan koneksi dengan pangkalan pun terputus. Meg kemudian menyuruh Jack untuk menyiapkan kapal selam penyelamat dan ketika dicek ternyata kapal selamnya rusak.
ada yang mensabotase baterai kapal selamnya. Nah, untungnya semua kru yang ada di kapal selam Jonas berhasil selamat, namun tidak tahu keadaan di kapal selam Jioming. Kapal selam mereka kehabisan daya, komunikasi dengan pusat terputus, dan cepat atau lambat pasti akan kehabisan oksigen. Namun untungnya sel berhasil mengalirkan daya ke kapal selam melalui daya pemanas, dan mereka pun berhasil tersambung kembali ke pangkalan. Mereka kemudian memberitahu kalau kapal selam penyelamat ada yang mensabotase, maka dari itu ia tak bisa mengirimkan tim penyelamat. Jonas mengatakan kalau cara satu-satunya untuk selamat yaitu menyelam dengan menggunakan perangkat selam darurat. Jadi mereka harus berjalan kaki menuju ke stasiun bawah laut tadi. Lalu setelah itu naik ke permukaan dengan menggunakan kapal selam di stasiun. Namun Mike mengatakan kalau ia sangat khawatir dengan rencana gila Jonas itu, karena oksigen di perangkat selam itu hanya bisa bertahan kurang lebih 2 jam saja, sedangkan jarak mereka ke stasiunnya sekitar 3 km. Namun tak ada cara lain, akhirnya mereka terpaksa berjalan. Nah, ketika sedang berjalan, komunikasi ke pangkalan juga ikut terputus untuk sementara. Nah, dalam kedalaman 7.600 meter ini, mereka terus berjalan sambil menahan tekanan dari air yang sangat besar. Untungnya ketika di perjalanan, Jonas dan kawan-kawan berhasil bertemu kembali dengan Jioming dan lainnya. Adegan kembali pada Mac. Ia menyuruh DJ dan Jess untuk mencari tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Di sini Les merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan ya benar saja Les langsung dimukbang oleh sosok tadi. Sementara itu di sisi lain Montes berhasil selamat dan ia sedang memperbaiki kapal selamnya. Ia kemudian langsung menghubungi atasannya. Yang ternyata si Montes ini bekerja untuk Collins yang sekaligus investor di Manawan. Collins kemudian memarahi Montes karena ia gagal membunuh Jonas dan kawan-kawan. Ia sangat takut bila mana ketahuan kalau stasiun dasar laut itu adalah proyek miliknya. Adegan kembali pada Jonas dan rencang-rencang. Mereka tinggal 1 km lagi sampai di stasiun bawah lautnya. Namun tidak ada lagi cahaya, sehingga mereka kesulitan untuk melihat. Ditambah oksigen mereka juga yang tinggal setengah. Dalam alat sonar Jioming yang mendeteksi ada sesuatu yang mendekat, namun menghilang lalu ada lagi dan menghilang lagi, begitupun seterusnya. Jonas kemudian berpikir kalau ada makhluk yang sedang mengawasi mereka. Ketika hampir sampai di stasiun, tiba-tiba ada segerombol makhluk yang menyerang mereka. Akibat serangan itu, helm Curtis retak akibat terkena gigitan si makhluk. Jioming kemudian langsung menyalakan senter untuk mengusir makhluk itu. Ya, si makhluk itu berhasil kabur. Namun hal itu malah memancing si Megalodon datang ke arah mereka. Dengan gercep mereka semua lari menuju ke stasiun. Namun sel yang sudah kehabisan oksigennya berhenti lari karena lemas kekurangan oksigen. Dan pada akhirnya sel berhasil dimukbang si Megalodon. Mereka semua berhasil masuk ke dalam stasiun. Namun karena berbeda tekanan, Curtis yang helmnya sudah retak-retak pada akhirnya helm itu meledak. Akibat tidak kuat menahan tekanan tinggi. Dan Curtis pun tewas. Mereka terus menelusuri stasiun tersebut dan berhasil menemukan logam bumi yang sangat langka. Kalau dijual 1 kilonya saja bisa sampai $1 miliar. Dan akhirnya mereka mengetahui alasan stasiun ini dibuat. Yaitu untuk menambang logam langka tadi. Mei Ying yang cerdas berhasil menyambungkan kembali komunikasinya ke pangkalan. Jess kemudian mengatakan kalau ia melihat ada pot darurat di sebelah utara stasiun ini. Nah, ketika mereka akan pergi ke sana, Jioming malahan menemukan perangkat selam yang sebelumnya ia rancang. Ia pun keheranan ketika menemukannya di sana. Nah, sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam pot itu berada. Mereka terus mencoba satu persatu pot penyelamat yang ada di sana. Namun tak ada satupun yang berfungsi. Dan betapa terkejutnya kita ketika tahu kalau mereka semua dijebak oleh Jess di dalam sana. Jess kemudian berkata kalau ialah yang memegang kendali penuh di stasiun itu. Dan betapa kejamnya si Jess, ternyata ia juga bekerja untuk Collins. Jess kemudian melepaskan satu persatu potnya. Jess juga kemudian memberikan penawaran kalau mereka ingin selamat maka Regis harus membunuh Jonas. Namun di sini Regis menolak sehingga Jess langsung melepaskan pot yang masih tersisa. Collins kemudian tersambung dengan mereka semua. Lalu ia mengatakan kalau mereka semua akan mati di stasiun itu. Jioming yang kesal ia langsung merusak monitornya. Dengan kejamnya Jess langsung membuat banjir di ruangan mereka berada. Nah, mereka harus membuka pintunya secara manual. Dan cara pergi ke sana itu harus menyelam melalui pengunci udara tadi. Jonas yang telah sampai di ruangan pengunci, ia malah pingsan karena kehabisan oksigen. Dan ketika terbangun, ternyata di hadapannya sudah ada Montes. Di sini Montes sangat dendam pada Jonas karena dulunya Jonas pernah memenjarakan dirinya ketika sedang merusak lingkungan. Sehingga mereka berdua pun terlibat baku hantam. Setelah melumpuhkan Montes, Jonas langsung pergi memencet tombol pintunya. Sementara itu di sisi lain, Colin mengirimkan tentara bayarannya untuk menyerbu pangkalan Manawan. Di sini Mac menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan kalau Jess lah yang telah mensabotase kapal selam penyelamatnya.
Jonas dan rencang-rencang langsung menggunakan kapal selam Montes untuk pergi ke permukaan. Namun sayangnya sistem penangkap predatornya rusak dan pasti Megalodon akan menyerang kapal selam ini. Tak habis akal, Jiomi langsung menyalakan stasiunnya sehingga Megalodon langsung menyerang stasiun ini. Akibat ledakan itu terbentuk lubang yang cukup besar di lapisan thermalnya. Nah, menurut Jiomi lubang itu akan tertutup dalam 1 jam lagi. Dan berkat lubang itu ada kraken yang keluar dari Palung Mariana. Tak selang lama, Montes juga berhasil menyusul naik ke permukaan dengan pot penyelamat. Mac dan DJ mencoba melarikan diri daripada tentara bayaran. Namun hal itu sia-sia dan mereka berhasil tertangkap. Dan tiba-tiba si Jiomi muncul untuk mengalihkan perhatian para tentara. Dan ya, Jonas langsung menghabisi para tentara kroco itu. Di luar terlihat ada 3 Megalodon yang berhasil balik ke permukaan sebelum lubang termalnya tertutup. Dan salah satu Megalodon berhasil menjebol kaca di lantai O. Dan si Jess pun terkena karma, yaitu dicaplok oleh si Megalodon. Di sisi lain, Jonas dan kawan-kawan kabur dengan menaiki perahu karet. Nah, ada satu Megalodon yang memutari perahu mereka, sehingga mereka semua langsung terdiam tanpa mengeluarkan gerakan. Montes kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Namun anak buah Montes berhasil dimukbang oleh si Megalodon. Melihat ada kesempatan, Jonas dan lainnya langsung tancap gas kabur. Ia kemudian membuat tombak yang ditempelkan peledak. Mereka kemudian berniat pergi ke pulau terdekat dari sana. Hal itu untuk memperingatkan semua orang yang ada di sekitar pantai pulau tersebut. Dan di sekitar pulau ada kapal yacht yang diserang oleh si Kraken. Setibanya di pulau itu, Jonas dan kawan-kawan menyuruh semua orang untuk menjauhi air. Sementara itu, di sisi lain Montes dan anak buahnya juga berhasil tiba di pulau tersebut. Dan yang mereka langsung diserang kadal amfibi yang berhasil keluar dari dasar Palung Mariana. Jonas, Jiomi, dan Mac berencana naik jet ski untuk menarik perhatian si Megalodon, sehingga Megalodon menjauhi pantai. Sementara itu, Colin hendak kabur dari pulau ini. Namun ia berhasil diserang oleh si kadal ganas tadi. Dan ya, Colin pun dimukbang oleh si kadal. Ketiganya berhasil menemukan jet ski, namun ternyata hanya satu jet ski yang ada di sini. Sehingga mau tidak mau Jonas yang akan memancing ketiga Megalodonnya. Sementara Jiomi dan Mac mencari bahan-bahan untuk membuat bom. DJ dan Riges berhasil menemukan telepon satelit untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba ada kadal ganas sehingga mereka pun dengan kalang kabut pergi dari sana. Namun sayangnya mereka berdua malah masuk ke gudang, yang dimana di dalam gudang itu ada para tentara yang berhasil menembak Jiomi dan Mac. Menyadari hal itu, DJ langsung membuka pintu gudang, sehingga para kadal langsung menyerang para tentara kroco itu. DJ berhasil menghubungi kantor Global Rescue untuk meminta bantuan. Nah, sedangkan Jiomi dan Mac pergi menuju helikopter dengan kembali pada Jonas yang kini sedang berhadapan dengan Megalodon. Ia langsung melemparkan tombaknya dan berhasil mengenai Megalodon, sehingga membuat satu Megalodon tewas. Sesampainya di helikopter, Jiomi dan Mac kaget ternyata ada kadal ganas yang siap memangsa mereka berdua. Sehingga dengan susah payah mereka harus mengusir kadal tersebut. Nah, ketika naik helikopter, Jiomi malah terjatuh. Sehingga ia langsung menyemprotkan pertama oplosan ke arah para kadal. Disusul dengan Mac yang menembakkan pistol suar ke arah kadal. Nah, ketegangan belum berakhir karena ditambah ada Kraken yang mulai menyerang semua orang. Adegan kembali pada Jonas yang akan menembakkan tombak terakhirnya. Namun si tolol Montes malah mengacau dan menembaki Jonas. Jiomi sendiri berhasil merakit bomnya. Lalu ia langsung menghampiri Mei Ying yang sedang membantu para turis. Di saat Mei Ying melompat, tiba-tiba helikopter yang dinaiki Mac dan Jiomi ditangkap oleh si Kraken. Namun untungnya Jiomi berhasil turun sambil membawa bomnya. Di sisi lain, Jonas masih terus bergelut melawan Megalodon. Jonas dan Montes kembali bertarung. Akibatnya Montes berdarah dan darahnya menetes ke air. Hal itu membuat si Megalodon datang dan berhasil memangsa Montes. Di sisi lain, Jiomi berhasil tertangkap oleh Kraken. Nah, ketika di dalam air, Jiomi berhasil melepaskan diri dan menancapkan bomnya di kepala si Kraken. Namun ledakan itu tak cukup untuk membunuh si Kraken. Dan tiba-tiba ada salah satu Megalodon yang datang dan langsung menggigit Kraken. Si Megalodon itu ternyata si Haichi. Dan dalam pergelutan itu Haichi berhasil menang. Setelah itu Jiomi pergi menuju helikopter untuk menyelamatkan Mac yang masih terjebak. Kemudian ketika Jonas bertemu Mei Ying, di sini Mei Ying langsung mengatakan kalau Mac dan Jiomi dalam bahaya. Sontak saja Jonas yang mendengarnya langsung mengambil potongan baling-baling helikopter untuk memancing Megalodon. Dan ketika si Megalodon akan melahap Jonas, ia langsung menjadikan baling-baling itu sebagai tombak dan berhasil menusuk si Megalodon. Di sini Haichi kembali mendatangi mereka. Lalu Jiomi langsung memencet alat yang biasa digunakan untuk melatih Haichi. Dan ya, Haichi berhasil sadar kembali dan langsung pergi jauh meninggalkan pulau tersebut dan mendekati ke arah lumba-lumba. Jonas yang melihatnya tetap tak percaya dan ia mengatakan kalau itu hanya kebetulan saja. Dan Haichi menjauh karena tertarik dengan lumba-lumba. Di akhir film terlihat Jonas dan kawan-kawan berhasil selamat. Mereka semua sedang menunggu tim penyelamat yang akan menjemput mereka semua. Dan film pun berakhir. Oke cuy, jadi itulah alur cerita The Meg 2. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama.
Dan seperti biasa, salam santuy.